di berita sedut cenut, teman-teman. Berita sedut cenut. Lagi bang berita teater yang berjiro, sedut cenutnya kabeh. Kali ini kita berada di studionya sedut cenut teman-teman semuanya di area Karangjati ya. Dan kali ini kita kolaborasi sekaligus minta sponsor sama teman-teman. Setelah episode ke-200 kemarin, akhirnya kita merasa mendapatkan angin segar dari teman-teman sedut cenut berupa suguhan-suguhan yang banyak banget. Tepuk tangan buat sedut cenut. Dan kali ini kita akan ngobrol berbincang dengan sedut cenut tentang kiprahnya yang sudah berjalan selama berapa tahun, Mbak? Dari 98. Serius 98. Namanya kan Sego Gurih, terus ganti nama sedut cenut itu 2016. Sego Gurih dari 98 itu. Ya, jadi Ini sekitar berapa seksinya ya? Sego 8 Gurih. tahun atau 7 tahun lah. Apanya? Sekitar itu. Sedut cenut. Sedut cenutnya. Ya. Tapi Sego Gurihnya dari 98 itu. Ya. Wow, suwe Tua ya, tua. Nah, tuwek dhewe mburi kuwi. Taruh nyawang tengah kita. Mbah, halo. Sehat, Mbah? Wah, oke kali ini mungkin karena saking banyaknya, nanti kalau di loadnya jadi agak tumpuk undung, mungkin kita kenalan aja sekalian satu persatu. Dimulai dari yang paling muda dulu, boleh? Iya. Boleh. Di antara sini yang paling muda? Nih. Oke. Monggo, silakan Mbah, kenalan. Kakak. Perkenalan. Perkenalan. Saya Mirkun Awali Harjo Suto. Sering dipanggil Iya. dengan nama panggilan. Nama panggilan Mirkun. Mirkun. Angel lagi. Panggil. Mbah Mirkun. Iya. Oke, Mbah Mirkun. Yuswo? Baru 84. Wah, sama kayak saya lahirnya kalau gitu. Siap, Mbah Mirkun. Sak liting sama Kaliting dia. kita. Terus yang kedua, paling muda kedua siapa ini? Ya, itu. Sebelahnya, Mas Joko. Mas Wan. Oke, Mas Wan. Mas Wano, Wano. Monggo, Mas. Perkenalkan nama saya Joko Gilar. Gender? Oh, enggak usah. Gender tetap laki-laki no. Sorry. Dumeh. Lo kan biar kita inklusif, berita teater ini inklusif. Iya, dumeh nang ndi sedus senun yo karep dadi banci yo tadi. Enggak, ora tetep lanang. Oke. Tetep lanang. Oke, siap. Jadi sama sedut cenut dari pertama kali sedut cenut ada juga. Aku gabung di saat itu masih nama Sego Gurih Oke. tahun 2010. 2010. Keren juga ya. Oke, selanjutnya sing ke termuda ketiga siapa, Mas? Pak Meng. Pak Komeng. Pak Komeng. Pak Komeng jendol rak kenalan Itu ada Pak Komeng yang Pak Komeng terus saya ya kan. Ya. Itu gundul. Dari tahun berapa, Mas? Dari awal Dari awal 98. sampai mau punah. Ganti nama sampai sekarang. Ya. Terus berarti pasti Mas Eli. Mas Ya, Eli. Mas 2001 2001. Terus ini di antara mbak-mbak ini yang lebih dhisik bareng mereka. Ini dulu. Ini dulu. Mirna. Di 2000 Saya 2023 Mas di bulan Februari. Mbak Mirna ya. Ya. Terus satu lagi Mbak Saya di 2024. namanya Astrid. Patu ya. penyanyi, Pak. Oh, Penyanyinya. oke. Ternyata di sudut-sudut komposisinya banyak banget ya. Ada Iya. penyanyi, ada Ada anu gelandangan ada. Tuhan, Tukang rosok barang. komplit ya malahan ya. Oke, kita ngomongin tentang sudut-sudut aja karena kalau ngomongin Sego Gurih kepanjangan gitu. Ya, Nanti durasinya nggak cukup. Ngomongin tentang sedut cenut ini. part 2 aja nanti. Kalau rame. Oke, ngomongin tentang sedut cenut ini dari awal memang sudah fokus untuk kritik. Langsung ya, terbuka lagi. Tujuannya hadir untuk mengkritik atau gimana? Oke, terima kasih. Kamu kan? Wow. Ya mengkritik itu apa ya? Enggak menjadi poin utama tapi memang apa kecenderungan di lakonnya dulu ya. Artinya kan kami kelompok yang mementaskan berbasis lakon. Nah, terlepas memang lakonnya berbicara apa ya, kami di sini sebagai aktor kan memang tugasnya menyampaikan cerita yang dibuat penulis lakon. Oke. Taruhlah kalau memang sedut senut
selama ini dipandang memberikan kritik, ya memang dari lakonnya sudah bercerita seperti itu. Oh, berarti yang menjadi pertanyaan adalah yang bikin lakon siapa, yang bikin Ya, naskah yang gitu? punya rumah ini, Oke. yang perkenalan nggak muncul tadi itu loh. Ide cerita dari beliau. Ide cerita dari Pak Komeng. Oke. Kita kan kalau aktor ya jelas menyuarakan dari cerita yang dibuat, dilatih, dipentaskan, ya kami menyampaikan apa yang sudah dituliskan. Tapi tentu saja tidak letterlek ya unjuk plek. Bahkan kalau Pak Komeng menyutradarai ya diberi kesempatan untuk diolah lagi atau mungkin dikembangkan begitu. Oh, iya. Lalu kalau ngomongin tentang presentase misalnya, naskah yang dipentaskan itu yang bernuansa kritik itu berapa persen, dan yang mungkin yang bertemakan hiburan secara umum itu berapa persen? Hampir semua sih Oh kritik. ya, tahu nggak? Dan ini tahu. Kita ada ini tahu. Ya piye ya, karena mungkin kami itu kelompok sing dari budaya yang sebelumnya, artinya waktu di Sego Gurih menuju kemari kan sudah spiritnya mirip ya. Lakon-lakon nek bahasane cah sekolah teater kayak realis sing sosialis ngono kuwi jare. Oke. Apa to kahanane ya kiwa tengen sehari-hari, baik apa yang dipotret sosial kita sering jumpai, kita dengar. Nah, barangkali itu yang ditangkap Pak Komeng terus didadekke cerita. Terlepas kemudian sing ngarep disasar kuwi sapa wae, di naskah kami memang isunya biasanya isu kecil, tidak isu sik gede, tapi yang cukup ramah sering kita jumpai sehari-hari, tapi itu kalau diproyeksikan bisa mungkin kritik yang mengenai ke yang besar-besar begitu. Oke, nah ini mungkin yang lainnya. Apa? Pak? Kuliah umum. Sekarang kita ngomongin tentang pengalaman-pengalaman berproses dari sing dulu mungkin sudah bergabung. Kalau tadi kan ngomongin akhirnya ini para pelakon di sini, para aktornya di sini menjalankan naskah di situ. Ada anggota yang celuprak juga. Antara Berarti banget. Oh iya, memang boleh loh. Senut niku rombongan sudra macak kene. Tinggi. Jadi ngene Mas Gudi. Bad attitude. Kowe Mas, sebagai Ya, sing cerita sithik ya. Jadi kita itu kan basicnya bahasa Jawa. Ya. Jadi teater berbahasa Jawa. Sego Gurih membawa itu dari dulu. Nah, terus Seduh Senut kita pakai ini. Pakai thumbnail yang di belakang ini. Ini ya. Nah, itu membedakan yang dulu sama Sego Gurih sama Seduh Senut. Kalau dulu tulisannya Sego Gurih atau enggak ada? Enggak ada. Dulu real ya sat-sat yang di kampung-kampung nyata ya sing ono dipakai. Terus makin kesini direktur kita itu, jadi Pak Sutradara kita itu atau pemikir kita itu kan punya mempersempit hubungan komunikasi dengan manusia iki piye ya ngono kae ta. Terus akhirnya dulu kan banyak banget ada Lilik Hidrok, ya. ada banyak lah elemen musik dulu dibawa kan. Nah sekarang ringkes, kita pakai lelagon sandiwara berbahasa Jawa. Nah lagu-lagu, ya ada lagunya, ada sandiwaranya, Ada gerakannya. ada kritiknya lah gitu. Kritik-kritik itu ya Ada bancinya juga. Nah, dilupakan loh. gitu Mas Gudi. Ya. Oke, nah agak-agak rada berat sedikit kalau ngomongin tentang kritik menurut ini ada beberapa generasi ternyata ya. Ada sing senior sekali, ada lama, ada baru, nanti ada. sampai order reformasi ini juga ada, bahkan komplit ini malahan. Kalau yang dari yang sepuh dulu menyikapi kritik ini seperti apa? Apakah cocok karo rasane misalnya, atau memang itu juga ingin disuarakan oleh jenengan-jenengan merasa nyaman di situ dengan naskah itu, atau pripun? Oke. Ya, Saya jawab. Sip, gitu. ini sangat gitu. Jadi ini sedikit pengalaman selama kami bergabung dengan Sedut Senut. Jadi Sedut Senut punya style sendiri ya. Ya. Mengenai alur cerita itu tertuang dalam sinopsis yang biasanya dirumuskan, kemudian disodorkan
ditawarkan, diberikan kepada kita sebagai pemain. Kita mencoba memahami, menghayati, mendalami apa maksud tujuan dari alur cerita itu. Di situ bukan Sedut-Senut itu tidak mengenal naskah, yaitu berupa sinopsis, kemudian pemain-pemain disuruh mencerna apa maksud dan isinya, paham alur ceritanya, mengalir begitu aja dengan dialog-dialog yang sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh si alur cerita itu. Oke. Itu begitu. Dan untuk pribadi saya, Ya. saya tuh kenal teater itu di teater dunia. Hah? Kalau ini kan teater desa-desa ya. Empat kalah juga. Situ nyepelekke berarti. Nyepelekke. Bukan gitu. Kita hanya mau mengatakan bahwa Asal saya itu dunia. kagum. Apa istilahnya? Kekaguman saya itu jadi dulu yang kita kenal dengan istilah sandiwara bahasa Jawa gitu. Yang lebih menarik bagi saya lagi di Sedut-Senut ini, cerita-ceritanya itu tertuang masalah-masalah yang berkaitan dengan perselingkuhan atau percintaan atau ya macam-macam permasalahan sosial kemasyarakatan, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Wih, tepuk tangan. Di situ. Nah, dari situ kita ketika mementaskan ini di perkotaan jarang, memang setahu saya jarang, tapi lebih suka mementaskan segala sesuatu persoalan yang didramatisir atau disandiwarakan ini Di desa-desa. di pelosok-pelosok pinggiran desa. Ya. Ya di kota Di ada. sini Mbak. yang membuat. Di kota ada. Oh, di kota ada ya. Tapi waktu itu Simbah tidak diajak. Tahu, pentas di kota juga tahu. Pinggiran Mbah sering. Jadi di situ saya menangkap bahwa hausnya berkesenian, hausnya tontonan orang-orang pinggiran desa itu dijawab oleh Sedut-Senut. Sedut-Senut sebagai sebuah solusi bagi orang-orang desa yang haus akan tontonan itu ya. Ya gitu sedikit. Oke, siap. Yang diangkat juga dengan tema-tema seperti tadi yang dekat dengan permasalahan kita, makanya jenengan nih Mas kok Kok susah ngopong? susah kan opo? Susah. Wan. Purworejo kan? Purworejo. Ya nek apa saya pribadi, karena saya awal gabung di teater ini kan secara tidak sengaja gitu loh, karena ulah mereka berdua ini akhirnya saya gabung. Yora. Oh, mbiyen mung nemu ning Pawuan kok. Konsep-konsepnya Mas. Menemukan emas di Pawuan. Iya. Gitu ya. Kok potensial toh. Ya, nah yuk saya setelah apa agak dalam tanda petik lama bergabung di Sedut-Senut ini, ya dengan kritik sosial yang apa disampaikan lewat cerita ini, ya saya jujur saya setuju banget, karena kalau kita ibaratnya mengajukan kritik tapi secara oral itu kan maksudnya enggak Lanyah ya. Kayak nature. apa secara ya apa seperti orasi atau apa itu kemungkinan ya cuma apa dengar tok, tapi dengan melalui apa teater ini kemungkinan yang ada di atas kita itu mungkin wah kok ya sing digawake apa sing di Pemerintah maksudnya. Sopo kuwi? ya Sing cetha to. ya pemerintah atau kepala desa atau bupati atau presiden terlalu dhuwur Pak, ya camat, kepala dinas berada, kemungkinan itu ketika kelompok Sedut-Senut mementaskan ya seperti yang apa pementasan kemarin yang judulnya apa? Karep rentep. Itu kemungkinan mereka walaupun mereka mengingkari itu kemungkinan loh dalam hati kecil mereka mengatakan wah iya yo lah kok aku kok seperti yang
dipentaskan itu. Ampuh dek ngerti. Apa? Ya ya. Oke, thank you. Itu. Dukun bayi. Mantu kelahiran. Oke, nah ini sih yang baru-baru yang muda-muda ini yang baru bergabung 2023. Ketika datang udah tahu bahwa oke ini sini kritik loh atau di sini yang disampaikan seperti ini loh bentuk atau stilnya kalau tadi katanya Mbah Mirkun ngendikannya kayak gitu. Stil. Besi. Kalau dulu saya pertama di sini tuh sebenarnya kayaknya sengaja dibuang ya Mas sama bapak lama saya dibuang ke sini karena katanya kurang ada pemain yang cewek kayak gitu kan. Kebetulan waktu itu nggak ada pemain cewek, terus saya di sini. Setelah saya masuk sini tuh lumayan kaget ya Mas, karena biasanya kan kalau saya dengar atau lihat pentas kayak gitu kan soal bahasa Indonesia kayak gitu ya. Nah, pas saya sampai sini tuh langsung disuruh maju ke depan, tapi dialognya tuh dialog bahasa Jawa dan itu lumayan panjang. Nah itu malah membuat saya tuh kesusahan Mas, dan saya dionek-onek gitu sama Pak Komeng kan. Saya panggil ayah, itu saya dionek-onek kayak waktu itu. Dan itu kan pokoknya kudu iso kaya menik kayak gitu. Nah kan menik itu ada Tokoh Mas, sebelumnya. tokoh sebelumnya, dan waktu itu kan baru hamil, jadi belum bisa kesini Thomas. Terus ayah itu bilang kalau pokoknya kudu iso kaya menik. Terus kan lama-lama kayak tak coba terus tuh kok aku nggak bisa ya, jangan-jangan Nganti sebrene. Yes. Ngel. Terus akhirnya saya sebel kan Mas, dimarah-marahin terus. Ya aku menik, aku bilang kayak gitu sama ayah. Prinsip Ideologis. Sama ayah dibuatin lakon sendiri ya, maksudnya Marni tuh ya kayak gini, menik ya kayak gini. Dan pada akhirnya saya nggak harus seperti menik kayak gitu, nggak harus jadi menik, tapi jadi Marni kan kayak gitu. Nah itu tuh unik juga gitu loh Mas, karena aku juga kaget, oh kayak gini toh disebut jenuh, dan aku baru tahu kalau ada sandiwara berbahasa Jawa yang seperti itu gitu. Dan aku sangat tertarik, makanya betah sampai sekarang. Iya. 2 tahun, sekarang 3 tahun ini ya berarti ya. Iya. Betah. Sama kritik-kritiknya juga keren sih Mas, karena kalau di lingkungan saya kan biasanya rombongan-rombongan seni yang yang mereka kan biasanya dapat pendanaan dari pemerintah, dari dinas kayak gitu loh. Kayak gitulah intinya, danais kayak gitu. Jadi Aku kan ben ketok ora ngomong. Itu statementku. Jadi mereka itu cenderung bungkam, nggak bisa yang frontal kayak di Speechless, dan aku lebih suka frontal gitu. Mari. Dan aku soalnya suka banget sama ketika membuat tulisan-tulisan atau mungkin kayak cuman diary atau puisi-puisi kayak gitu yang menggambarkan perlawanan, makanya suka banget gitu. Caki boy. Kamu Leo apa? Oh iya. Dia langsung biasanya urus itu. Oke, thank you. Selanjutnya. Kalau saya sendiri, sebenarnya di antara semua mungkin saya yang beda, bukan orang Jawa asli. Oke. Ya, saya Manado. Tapi awalnya memang tertarik sama bahasa Jawa. Terus kan memang temenan sama Mbak Mirna. Diajaklah ke sini. Nah, awalnya saya kesedut-senut. Mungkin karena memang sayanya yang lebih cenderung ke seni, saya sudah merasa nyaman di sini dan sampai sekarang betah gitu. Sama ya, betah ya? Iya. Oke. Kalau ngomongin tentang konten yang dibawakan sama Sedut-Senut sendiri berbahasa Jawa, padahal kamu orang Manado ya, Iya. gitu ya? Juga harus pakai bahasa Jawa akhirnya? Ya. Iya. Itu gimana? Nah, itu jadi satu bahan pendorong biar saya cepat tahu bisa berbahasa Jawa. Berarti wis iso basa Jawa saiki. Sedikit-sedikit. Rondo-rondo. Jadi masih sedikit-sedikit, tapi kalau untuk
mendengar dan mengerti saya bisa. Jawaban Rai. Tapi kalau Menjawabnya nggak ya ngomong, masih pakai masih susah. Jadi Nora gampang. Oh. Gampang. Pak, tambah jamnya tengah jam nek. bahasa. Wes dilempit tapi. Timernya dilempit.